warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Para jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ada seorang sahabat yang bernama Sofyan bin Abdillah. Suatu kali bertanya kepada Nabi. Dari narasi pertanyaannya terlihat bahwa Sofyan bin Abdillah ini orang yang cerdas, pinter. Pertanyaannya begini, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku atau ajarkan kepadaku tentang Islam yang singkat, padat, tapi menyeluruh, yang mencakup seluruhnya. Nabi menjawab, bisa dilihat dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, kul, katakan, amantu billahi summastaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Maksudnya istiqomah memegang iman itu. Arti istiqomah, yastaqimu istiqomah, itu kalau makna bahasanya artinya tegak lurus. Ibarat batu karang di tengah lautan, walaupun dihempas ombak yang besar, batu karang ini tidak rapuh, tidak keropos, tidak hancur, tetap kokoh, tegak lurus. Itu istiqomah dalam makna bahasa. Dalam makna istilah, istiqomah itu bisa diartikan orang yang mampu mempertahankan keimanannya, juga keislamannya, walaupun cobaan menggempas dirinya bertubi-tubi. Walaupun diuji sedemikian rupa, dia tetap konsisten memegang iman. Itu istiqomah. Nah, istiqomah ini para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, penting sekali untuk kita miliki. Untuk apa? Istiqomah itu harus kita miliki, atau iman yang istiqomah itu harus ada pada diri kita, supaya nanti ketika Allah benar-benar menguji kita, kita punya bekal untuk menghadapi ujian itu. Karena setiap manusia yang mengaku iman itu pasti diuji oleh Allah. Allah menyebut itu dalam surat 29 Al-Ankabut ayat nomor 4. Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja ketika dia mengatakan aku telah beriman, sementara mereka tidak diuji? Artinya, kalau kita mengaku iman, para jamaah sekalian, untuk membuktikan keimanan kita itu, Allah menurunkan ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk diketahui siapa yang paling bagus amalnya, sehingga ujian itu mesti dilakukan. Orang yang sakit itu ujian, orang yang sehat juga ujian, jangan dikira bukan ujian. Orang yang miskin ujian, orang yang kaya juga ujian. Orang yang pangkat sekali dan viral itu ujian. Orang yang tidak punya pangkat, tidak punya jabatan apapun dan tidak viral sama sekali juga ujian. Artinya orang yang sakit sabar, ridho, menerima ketentuan Allah berupa ujian sakit itu,
maka dia lurus dalam ujian. Orang yang sehat kemudian bersyukur dalam bentuk mengabdi kepada Allah, beribadah seperti ini, itu lurus. Orang yang punya jabatan amanah itu lurus. Orang yang tidak punya jabatan kemudian sabar juga lurus. Kemudian yang terpenting para jamaah sekalian, istiqomah ini kita butuhkan untuk keselamatan kita di akhirat. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat 41 itu surat Fusilat. Kalau dibaca mulai ayat 30 dan menyentuh sedikit ayat 31, itu bicara tentang bahwa kita penting untuk istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, beriman maksudnya, tsumma istaqamu, maka kali-kali istiqomah. Dia istiqomah dalam memegangi iman. Ini ceritanya para jamaah sekalian. Fusilat 30 sampai 31 itu bercerita tentang sakaratul maut. Jadi kalau ada orang yang sakaratul maut, ibu-ibu pernah lihat sakaratul maut, yang sakaratul maut. Nah, ibu gerak-gerak, bukan sakaratul maut. Saya 3 kali mendampingi orang yang sakaratul maut. Jadi kalau ada orang yang sudah sakaratul maut, nyawa sudah hampir lepas, tapi dia punya modal imannya istiqomah, itu malaikat turun. Ini jadi berkeliling turun malaikat. Ini ada dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ceritanya panjang sekali, tapi saya persingkat. Jadi kalau ada orang yang imannya istiqomah kemudian sakaratul maut, malaikat ini datang, gubeng mengelilingi. Kemudian malaikat ini mengatakan seperti dalam ayat tadi, kelanjutannya, alla takhafu, kamu jangan takut, wala tahzanu, kamu jangan sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu atas surga yang sudah dijanjikan kepada. Jadi malaikat ini datang untuk menghibur orang yang sakaratul maut ketika dia istiqomah imannya. Lalu setelah selesai, kemudian Israel datang. Ini dalam hadis Muslim. Israel datang membawa kain kafan dari surga dan membawa minyak wangi dari surga. Kemudian dicabut nyawa orang ini. Set. Juga set ini tak tambah diri, biar enak keterangannya. Para jamaah sekalian, orang yang durhaka kepada Allah, saya tunjukkan gambaran nyawa itu keluar. Sampai bayangkan ada orang yang hidup, kemudian dikuliti mulai telapak kaki, kemudian kulitnya itu ditarik ke atas, kerontak sampai ke ubun-ubun, sampai bisa bayangkan sakit. Itu ruh orang yang durhaka ketika dicabut oleh malaikat Israel. Tapi orang yang imannya istiqomah, Nabi mengatakan ruhnya itu lepas seperti air yang menetes dari bejana. Nabi juga menggambarkan yang kedua, ada rambut yang jatuh pada jeladren terigu, tepung. Kemudian rambut ini ditarik, set, tidak membekas. Dan orang yang imannya istiqomah ketika ruhnya dicabut itu tidak sakit. Kemudian ruh ini ditangkap oleh Israel, ditaruh di atas kain kafan dari surga, kemudian dibubuhi minyak wangi dari surga. Nabi mengatakan tidak ada bau harum di muka bumi melebihi bau harumnya ruh hamba Allah yang imannya istiqomah yang ditangkap oleh Israel tadi. Ini sudah mati, yang sakaratul maut tadi sudah mati. Kemudian ruh ini dibawa ke langit. Sampai di langit 7
malaikat di sana pada bertanya, wahai Israel, itu ruh siapa yang baunya sangat harum sekali? Israel menceritakan tentang orang ini. Ini ruh fulan yang imannya istiqomah. Dia istiqomah dalam jamaah sholat. Dia istiqomah dalam tilawatil Quran. Dia istiqomah dalam zikir. Dia istiqomah dalam sedekah dan seterusnya, dan diceritakan. Maka ketika Israel naik ke langit berikutnya, malaikat yang di langit satu pada ikut semua. Di langit yang kedua seperti itu kejadiannya. Di ketiga begitu keadaannya. Sampai pada saf yang ketujuh, jutaan bahkan ratusan juta malaikat ikut mengantarkan hanya satu roh yang imannya istiqomah. Luar biasa para jamaah sekalian. Kalau kita iman kita istiqomah. Lalu Israel menyerahkan, ya Allah, ya Tuhanku, inilah ruh hambamu yang imannya istiqomah. Allah berfirman kepada Israel, wahai malaikatku, letakkan dia di bumi, karena dia menciptakan dari tanah. Maka turun, masuk ke liang lahat. Ruh yang digenggam ini kemudian diletakkan pada mayat yang masih terbujur, plek, jegekan, bangun. Jadi si orang bisa ditingkas, mau lihat kayak sembunyi, mau makan, gitu. Tutup di mangga lali kabeh konsentrasi ya. Sampai plak ya, plak jegekan. Para jamaah sekalian, liang lahat yang 1 meter kali 2 meter kira-kira, kedalamannya mungkin 1,5 meter itu, bagi orang yang imannya istiqomah terasa luas sekali dan terang benderang. Subhanallah. Orang ini terbangun, kemudian tolak dia di situ sendirian. Tiba-tiba datang malaikat Mungkar Nakir, seperti yang diceritakan Pak Udin. Ditanya, Marrobuka, siapa Tuhanmu? Man Nabiyuka, siapa nabimu? Sampai siapa kitabmu, dan seterusnya. Orang yang imannya istiqomah ini dengan sempurna menjawab pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir itu. Maka malaikat kedua ini kemudian pergi, maka dia sendirian lagi. Para jamaah sekalian, kemudian datanglah, ini kebetulan mayatnya laki-laki. Datanglah seorang laki-laki yang tampan, wajahnya putih, bercahaya, baunya harum, rambutnya hitam pekat dan mengagumkan. Ini gak kenal. Lalu mayat yang imannya istiqomah tadi mengatakan, siapa anda ini? Saya belum pernah ketemu. Lalu orang ini mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya aku ini adalah perilaku selama engkau hidup di dunia. Imanmu yang istiqomah itu diserupakan seperti aku ini. Maka tugasku adalah menjaga kamu di tempat ini, melindungi kamu di tempat ini, dan melayani kamu di tempat ini. Maka nikmati kehidupan saat ini. Inilah yang dalam bahasa agama disebut nikmat kubur para jamaah sekalian. Ini masih jauh dari kiamat, masih jauh. Dia baru di alam barzakh. Nanti ada kiamat, ada padang mahsyar, ada kita naik muat Shiratal Mustaqim, dan ada keputusan timbangan hisab surga dan neraka. Masih jauh. Baru lihat terminal yang ketiga setelah lahir dunia, kemudian alam kubur. Dalam bahasa agama disebut alam barzakh. Sudah ada nikmat kubur bagi orang yang imannya istiqomah. Di sini juga ada siksa kubur. Maka hati-hati, orang yang kena siksa kubur itu, dosa kecil yang menyebabkan siksa kubur itu adalah pipis tidak bersih. Oleh karena itu saya usulkan masjid-masjid yang mewah-mewah itu, ketika membuat MCK toilet harus konsultasi pada ahli hukum fikih, supaya ketika jamaah itu pipis tidak muncrat, karena itu menyebabkan siksa kubur. Sekarang trennya kan berdiri kencing itu. Kalau masjid kita insya Allah tidak muncrat karena agak dalam.
saya pipis di Gresik kemarin, itu gak muncrat tadi. Akhirnya saya melepas celana, saya tak lepas, baju saya tak lepas. Kenapa? Orang yang pipis tidak bersih siksa itu. Hati-hati. Apalagi ibu, jangan sampai kencing sampai berdiri ibu. Itu menyebabkan muncrat dan siksa kubur. Dari situlah kalau kita membuat WC, membuat tempat pipis itu harus aman dari muncrat. Para jamaah sekalian, malam ini kalau kita puasa mulai Sabtu, itu malam 27 kalau nggak salah. Gila. Kalau kita mulai Sabtu, banyak para ulama yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu kalau tidak 10 hari terakhir, kalau tidak 10 hari terakhir malam ganjil, yang ketiga malam 27. Malam 27 sangat memungkinkan Lailatul Qadar dari 3 riwayat itu. Oleh karena itu malam nanti kita harus kuatkan untuk iktikaf kita. Setelah ini iktikaf semalam cukup kalau perlu, supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau seandainya malam Lailatul Qadar itu turun pada tanggal 27 Ramadan, karena para ulama banyak yang berpendapat bahwa malam 27 itu kita kuatkan beribadah, karena ada riwayat yang mengatakan salah satunya malam Lailatul Qadar itu adalah malam 27 bulan Ramadan. Yang puasanya Ahad, yo meneh berarti bingung kan begini bu. Pas muncul juga malaikat meneh. Aku khawatir saya kita muncul meneh gak muncul, itu bahaya. Makanya hari ini kita harus kuatkan malam ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.